Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan melihat sebuah video di mana tim Prabowo Gibran membongkar bagaimana kebohongan yang dilakukan oleh Ahok. Waduh, ini ternak-ternak banteng hobinya bohong-bohong, teman-teman ya. Kata kemarin Ahok, dia kalau jadi dirut akan memenjarakan dan membongkar korupsi. Dan selama ini kata Ahok, dia tidak pernah ditawar jadi dirut. Padahal faktanya, dia pernah ditawar jadi dirut oleh Pak Jokowi, teman-teman. Tapi dia sendiri yang menolak. Nah, saya curiga nih ya, sebenarnya yang memegang bukti korupsi itu adalah Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi pernah mengatakan, saya sudah tahu titik-titik korupsinya. Tapi kan Pak Jokowi tidak bisa apa-apa, teman-teman. Beliau hanya petugas partai. Beliau kalau mau ngapa-ngapain ya harus lapor ya, ibu ketum ya kan. Nah, selain itu, Pak Jokowi juga pernah membentak Dirut Pertamina. Wah, ini sepertinya Pak Jokowi lah yang membisikkan Pak Prabowo kalau ada mega korupsi yang terjadi di Pertamina. Makanya Pak Prabowo langsung mengeksekusinya, teman-teman. Oke, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Jangan pernah ada yang bermain-main di area ini. Saya sudah wanti-wanti betul, di area ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Akan saya gigit sendiri. Di sini saya sudah mulai ngerti, oh di sini. Sudah mulai ngerti ya, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti. Kalau masih diteruskan, ini saya ingatkan pagi hari ini, kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan, akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main. Ya masa saya mau gigit sendiri kan tidak mungkin. Tidak mungkin, teman-teman ya. Saya curiganya nih ya dari video ini, teman-teman. Pak Jokowi sudah bisiki Pak Prabowo kalau di Pertamina itu ada korupsi, teman-teman. Ya Pak Prabowo kan powernya sangat kuat. Siapa yang mau melawan Pak Prabowo, teman-teman? Ya kalau Pak Jokowi dulu kan dia hanya selalu disebut petugas partai, hanya terus direndahkan. Apa-apa harus lapor ibu ketum. Ya susah Pak Jokowi buat menindak yang begini-begini. Apalagi komutnya ya ternak banteng juga, teman-teman ya, si Ahok itu ya kan. Aduh. Anda seemosional ini? Karena saya nggak bisa apa-apa, saya di luar kekuasaan. Anda tidak bisa apa-apa atau Anda kewalahan juga ngurus yang di dalam pada saat Anda menjabat? Oh enggak, saya nggak pernah kewalahan, saya tekan. Cuma masalahnya saya nggak pernah dikasih dirut. Saya bilang berkali-kali kok, kalau betul mau bersihkan Pertamina, saya itu dirut, bukan komut. Saya dirut bukan komut. Juli 2024. Beliau panggil saya kali ini suruh saya jadi dirut Pertamina. Spesifik waktu itu tujuannya diminta jadi dirut Iya. setahun lalu itu tuh. Ya, cuma saya bilang kenapa baru sekarang? Kan udah bagus, udah untung. Saya bilang saya jadi komut juga. Saya udah happy kok selama dirutnya mau nurut sama saya kan. Kan nggak pernah rugi terus bisa untung sampai tertinggi gitu kan tahun terakhir kan. Terus kan kenapa? Saya masih bercanda gini. Bukan Pak, kalau ada orang lain aja Pak. Paling enak jadi komut Pak. Dan kenapa? Kan saya bilang Pak, saya lagi terapi nih Pak. Terapi apa? Terapi main golok. Terapi piano Pak. Terapi Mandarin Pak. Saya les Pak. Jangan saya Pak. Lebih baik orang lain aja Pak. Karena yang paling bahagia jadi orang tuh ada duit, ada waktu Pak. Kalau saya jadi dirut, ada duit, gak ada waktu Pak. Makanya saya kurang minat saya bilang. Waduh, katanya dia tidak pernah dikasih jadi dirut ya kan. Padahal ya dia sendiri juga yang bilang kalau Pak Jokowi menawarkan dirut kepada Ahok. Sepertinya di waktu itu Pak Jokowi sudah mencium ada mega korupsi di Pertamina, teman-teman. Dan beliau ingin Pak Ahok membersihkan Pertamina dan ya dengan jabatan dirut tentunya. Tapi Ahok menolak, tetap mau jadi komut ya kan. Aduh, apakah sudah enak hidupnya Pak Ahok? Aduh. Ini mengenai migas. Iya. Kan mengenai mafia minyak dan gas ini kan sudah lama sekali. Sudah lama. Mulai dari zaman Orde Baru, kemudian masuk ke periodenya Habibie, Gus Dur, Mega, sampai sekarang. Baru sekarang yang namanya orang kan dari dulu sudah tahu. Siapa sih mafia migas itu? Orang tahulah Muhammad Reza Khalid kan gitu. Dari dulu nama itu sudah sangat populer sebagai disebut sebagai mafia migas kan.
Tetapi itu kan hanya jadi wacana, hanya jadi pembicaraan, tapi tidak pernah ada langkah-langkah apa yang harus diambil, ya kan? Barulah sekarang pada masa Prabowo ini kita lihat, Jaksa Agung itu punya semangat dan keberanian untuk berupaya untuk membongkar mafia migas ini. Di mana yang namanya tadi Muhammad Reza Khalid tidak bisa disentuh oleh Jaksa Agung, langsung rumahnya digerebek. Nah, itu saya kira prestasi tersendiri itu, Prof. Ya, saya rasa adalah bahwa di satu sisi kan Prabowo selalu mengatakan bahwa dia akan memberantas korupsi ini. Bahwa ada beberapa yang terakhir ini temuan-temuan yang memang cukup fantastis, ya khususnya di migas. Di migas ini sebetulnya bukan hanya korupsi, Mas. Masalahnya adalah ini penipuan terhadap produk. Yang harusnya Pertamax lalu memakai Pertalite. Ini bagaimana dengan mesin-mesin yang rusak di situ gitu? Dan sudah direkayasa. Iya, jadi kan rusak. Jadi ada yang mesinnya terus tiba-tiba nggak bisa ini karena kan ronnya itu kan. Dan nilainya besar sekali, 193 triliun ya. Iya, karena itu berlarut-larut. Kita tinggal lihat saja selisih dari Pertalite ke Pertamax berapa. Ini kan tinggal ditambahin aditif aja kan untuk dijadikan RON 92 gitu. Nah ini selisihnya berapa gitu. Ini suatu prestasi sendiri bahwa ini bisa terbongkar. Karena ini sebenarnya berjalan sudah lama. Kejaksaan Agung mengatakan 2018 sampai 2023 angka segitu. Tapi saya tidak percaya kalau itu baru di 2018 gitu kan. Sebelumnya juga udah pasti ada gitu kan sudah. Tapi memang sebelumnya apakah itu BBM juga yang dioplos itu terlalu jauh. Kalau Pertalite kan kita melihatnya setelah ada 2016 ya, setelah premium dihapus, kemudian timbul Pertalite. Kemudian Pertalite ya karena ada RON 90, Pertamaxnya dipakai itu. Sebelumnya ini juga ada beberapa dorongan dari Kejagung juga bahwa pemberantasan korupsi ini di satu sisi kita melihat keberanian dari Presiden untuk merantas korupsi. Saya ke sana yang terakhir, Bu Dirut cerita itu ya saya. Jokowi pernah bentak di Pertamina. Diceritai hal yang sama gitu loh. Bu, enggak. Saya nggak mau cerita itu lagi, saya sudah dengar dari dirut-dirut sebelumnya. Sahabat Kompas.com, Presiden Joko Widodo mengungkapkan dirinya pernah membentak Direktur Utama PT Pertamina karena dinilai lambat dalam menjalankan proyek. Hal ini ia sampaikan saat memberi pengarahan pada komisaris dan direksi Pertamina dan PT PLN pada Sabtu 20 November 2021. Terkait proyek yang dimaksud Jokowi, ialah proyek kilang PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama yang memiliki nilai investasi sebesar 3,8 miliar dolar AS. Namun proyek tersebut tak berjalan dengan lancar. Padahal Jokowi mengaku dirinya telah mendatangi TPPI pada masa awal jabatannya di tahun 2014 untuk mendorong agar proyek tersebut berjalan. Terkait alasan terhambatnya proyek itu disebabkan alasan-alasan yang sama dari kendala sebelumnya. Di dekatnya lagi ada TPPI, juga sama. Investasinya 3,8 miliar dolar. Juga sudah bertahun-tahun ini, udah sebelum kita udah ada, kemudian ada masalah. Belum jalan-jalan juga. Saya dilantik itu langsung saya ke TPPI loh. Setelah saya dilantik 2014 saya langsung ke TPPI. Karena saya tahu barang ini kalau bisa jalan itu bisa menyelesaikan banyak hal. Ini barang substitusi impor itu ada di situ semuanya. Semuanya. Turunan dari ini banyak sekali yang petrokimia, petrochemical di situ. Sehingga waktu Bu Dirut, saya ke sana yang terakhir, Bu Dirut cerita itu ya saya bentak tuh karena memang benar. Dibentak ya kan Dirutnya. Wow. Diceritai hal yang sama gitu loh. Bu, enggak. Saya nggak mau cerita itu lagi, saya sudah dengar dari dirut-dirut sebelumnya. Nah inilah teman-temannya kekurangan seorang presiden kalau tidak punya power yang full gitu. Kalau dia ya hanya dianggap di bawah ketua umum. Ya beginilah hasilnya teman-teman. Pak Jokowi tidak bisa ngapa-ngapain walaupun dia tahu ada di sini permainan, ada permainan di sini, di situ, tapi ya beliau nggak bisa ngapa-ngapain. Susah gitu. Kejaksaan Agung tidak akan seberani itu
kalau tidak mendapat izin dari presiden. Oleh sebab itu, saya juga mengapresiasi bahwa presiden membiarkan Kejaksaan Agung itu bekerja. Apapun motif, kalau ada motif politik ya terserah, tapi hukum tegak seperti itu. Dan itu mungkin sebuah permulaan dari langkah-langkah yang untuk selanjutnya akan dilakukan. Pak Mahfud juga kan ketika menjadi Menko Polhukam ya pasti sudah mendengar permainan-permainan yang terjadi di dalam Pertamina ini, teman-teman. Nggak mungkin lah orang-orang atas nggak tahu hal ini. Ahok aja tahu katanya kan, apalagi Menko Polhukam gitu. Orang-orang yang ya dihukum ya kan, di bagian hukum memang ininya kerjanya. Pak Jokowi pasti udah tahu juga, cuma ya balik lagi teman-teman. Ahok mau buka-bukaan ya mengenai kasus korupsi yang terjadi di tubuh Pertamina. Ya buka-bukaan aja Pak Ahok. Pak Ahok kan waktu itu komisaris utama. Sebagai komisaris utama kan menjadi sebuah pengawas para direksinya. Tetapi memang sih kita juga tahu bahwa tradisi di Indonesia banyak kementerian, banyak BUMN ya, yang ketika para menteri atau komisaris utama yang titipan dari pemerintah ya, itu jadi raja telanjang. Dia tidak punya kemampuan, dia tidak punya power oleh siapanya, oleh direksi-direksi di bawahnya. Nah ini salah satu contohnya. Tapi apa benar Pak Ahok yang sedahsyat itu dilangkahi terus gitu sampai kasus korupsinya sedemikian hebatnya? Ya nggak apa-apa, dibuka-bukaan aja Pak Ahok. Kita lebih senang seperti itu. Dan satu lagi, saya pernah diskusi dengan teman-teman NGO dan lain-lain pemerhati mengenai reklamasi ya waktu itu ya, Bapak menjadi gubernur itu bisa dibongkar juga dong. Gimana pulau-pulau kita bisa terjual di sana oleh pengembang? Kita sebagai manusia ya nggak mungkin juga benar terus, benar nggak? Pasti ada kesalahan-kesalahan. Ya. Tapi itu fatal juga loh itu reklamasi. Perlu nggak kita babat, kita buka sekalian itu selain kasus Pertamina? Waduh, teman-teman. Itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini ya. Dan saya terkejut melihat video Ahok yang mengatakan saya tidak dikasih kesempatan untuk menjadi dirut, padahal Pak Jokowi sudah menawarkan Ahok untuk menjadi dirut. Ya mungkin Pak Jokowi maksudnya untuk membereskan apa yang permainan-permainan di bawah gitu. Tapi ya namanya mungkin manusia ya kan, Ahok ya kan sudah nyaman dengan glamornya gaji Pertamina yang miliaran sebagai komisaris utama. Dan juga katanya yang penting dirutnya mau nurut sama saya. Waduh, nurut sama saya. Ini artinya apa ya? Nurut sama saya. Wow, apakah memang ada keterkaitannya gitu? Kalau sudah nurut, ya gimana gitu? Ini ambigu juga teman-teman. Yang penting dirutnya mau nurut sama saya. Aduh. Dan hanya di zaman Pak Prabowo, semua ini disikat habis teman-teman. Karena apa? Pak Prabowo kaya, banyak duit. Ketua partai, pemilik partai, darah biru. Tidak punya hutang masa lalu kepada siapapun. Jadi ya beliau senang-senang aja, anteng-anteng aja, sikat. Nah, kalau Pak Jokowi kan nggak bisa. Dia apa-apa ya ketum, apa-apa ketum. Hadap sama ketum aja ya seperti petugas partai, tidak seperti presiden wibawanya gitu. Ini kan hal yang sangat mencolok dalam dunia perpolitikan kita selama 10 tahun Pak Jokowi menjabat teman-teman. Ya mungkin beliau ingin memberantas korupsi tapi ya agak sulit. Karena beliau tidak punya kuasa penuh gitu sebagai presiden. Ya pembentukan menteri aja ya harus diskusi sama ketum, harus minta ketum, harus iya ketum. Ya agak susah teman-teman. Memang agak susah Pak Jokowi. Makanya mungkin ini pikiran liar saya teman-teman. Kemungkinan Pak Jokowi ini membisikkan kecurangan-kecurangan ini, ya korupsi-korupsi ini kepada Pak Prabowo. Di sini Pak ada korupsi, di sini Pak ada korupsi ya. Makanya Pak Prabowo langsung sikat semuanya, perintahkan kejaksaan. Makanya kan Pak Prabowo di setiap pidatonya beliau memberikan ultimatum. Tunggu baru 100 hari. Itu. Nanti ada lagi. Beliau juga sudah memperingati para koruptor-koruptor ini kalau jangan main-main. Jangan main-main. Kalau mau tobat, balikin duit negara, udah kita aman. Nah, Pak Prabowo sebenarnya sudah tahu, dia sudah mewanti-wanti itu semua, teman-teman. Sudah menunggu apakah ada etikat baik dari si maling-maling negara ini ya kan. Ternyata nggak juga. Mereka merasa diri mereka aman terus ya. Makanya
dilakukan terus sampai sekarang. Makanya ketahuanlah barang itu. Nah, Pak Prabowo merintahkan kejaksaan, KPK, polisi untuk sikat babat habis semuanya. Kan udah lewat 3 bulan, Pak Prabowo kalau nggak salah ngasih ultimatum 3 bulan kalau mereka mau bertikat baik, balikin duit negara dan segala macam. Tapi ternyata tidak, disikatlah semuanya. Pidato Pak Prabowo terakhir, tunggu, nanti kita habisi semuanya. Waduh, ini baru presiden yang ditunggu-tunggu oleh Indonesia, teman-teman. Prabowo Subianto. Saya nggak tahu kalau apakah Anies atau Ganjar terpilih akan seperti ini, kita nggak tahu, teman-teman ya. Apalagi kalau Ganjar, aduh. Dan Anies, aduh, yang konon kabarnya kemarin juga dikasih private jet sama Risa Khalid. Apakah itu benar apa enggak ya? Kita lihat nanti, teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.